Selamat malam Bapak Ibu, kasih Tuhan sekalian. Ah, Malam ini saya ingin berbicara sedikit tentang sebuah pengajaran Alkitab yang sangat menyebabkan pertentangan dalam sejarah kekristenan, dan memang banyak orang Kristen sampai saat ini tidak bersedia menerima pengajaran ini, walaupun pengajaran ini ditulis sangat jelas di dalam Alkitab. Kalau kita membaca, misalnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 1 ayat yang keempat, dikatakan di sana bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dan juga misalnya surat Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma, dalam hal ini Roma pasal yang ke-8, kekasih Tuhan sekalian, Roma pasal yang ke-8 dalam ayat yang ke-29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 mengatakan, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ajaran apa yang saya maksudkan? Ajaran yang saya maksudkan adalah ajaran atau doktrin predestinasi. Kata pre, dari misalnya dalam bahasa Inggris, pre berarti sebelum, destinasi atau kita tahu adalah tujuan. Jadi tujuan kemana kita akan pergi. Nah, predestinasi artinya tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, dalam hal ini apa yang disebutkan di dalam Alkitab adalah tujuan kekal orang percaya yang sudah ditentukan sebelumnya. Ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Tuhan. Nah, tadi saya menyinggung Efesus pasal 1 ayat 4, Paulus katakan bahwa Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, pada satu kali beberapa tahun yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa orang Kristen, orang-orang yang sudah hidup bergereja sejak kemungkinan besar sejak kecil, walaupun saya memang baru mengenal mereka ketika mereka sudah dewasa. Lalu saya bertanya tentang pengajaran ini. Saya bertanya, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita bagaimana pendapat kita? Bagaimana pikiran kita? Siapa yang pantas Tuhan pilih yang sebenarnya pantas Tuhan pilih untuk diselamatkan? Lalu mereka, dan ini bukan orang-orang yang kurang berpendidikan, orang-orang yang berpendidikan baik, dan sekali lagi sudah hidup bergereja cukup mungkin sekali sejak lahir. Mereka menjawab, tentu semua orang berhak untuk dipilih. Waktu itu saya menjadi sangat kaget. Mengapa? Karena rupanya mereka menyangka ini persoalan pemilihan umum, pemilihan presiden atau gubernur atau bupati, wali kota dan sebagainya. Padahal ini adalah pemilihan untuk keselamatan yang kekal. Dan harusnya kalau mereka membaca Alkitab dengan baik, mereka tahu dan mereka akan menjawab bahwa tidak satu orang pun yang berhak sebenarnya dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Mengapa? Karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 3 ayat 23 bahwa semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu dalam Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi harusnya semua kita manusia pada dasarnya harus kena murka Allah karena dosa dan binasa. Tetapi Allah yang mengetahui hal itu sejak kekal sudah menentukan bahwa ada sebagian orang dalam jumlah besar tentu saja. Saya tidak katakan mayoritas dari manusia yang pernah hidup di muka bumi ini, itu di luar kuasa saya untuk menyatakannya. Tetapi ada sejumlah besar orang
yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Jadi Tuhan tahu, mengerti bahwa kita semua manusia yang hidup, mulai Adam dan Hawa dan seterusnya, jatuh ke dalam dosa, akan jatuh ke dalam dosa, dan memang sudah jatuh ke dalam dosa dan harusnya binasa oleh karena dosa. Tetapi Tuhan memilih sebagian untuk diselamatkan. Dan dia dalam Efesus pasal 1 tadi, ayat 4 tadi dikatakan dengan jelas, memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Jadi Tuhan memilih untuk menjadikan kita kudus. Tuhan bukan memilih orang yang sudah kudus, tapi memilih sebagian banyak orang untuk dijadikan kudus. Artinya apa? Artinya memilih orang berdosa untuk dijadikan kudus. Kita semua orang-orang berdosa ini Tuhan pilih sebelum dunia dijadikan untuk dijadikan kudus. Nah, dengan demikian kita mengerti sekarang bahwa sumber keselamatan kita bukanlah perbuatan kita, tetapi kehendak Allah. Dan ini sangat menyulitkan berapa banyak orang untuk mengertinya, karena memang ini bertentangan dengan pengajaran entah filsafat, entah agama yang lain, yang mengajarkan bahwa orang bisa masuk ke surga tergantung dari perbuatan baik masing-masing. Itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengatakan orang selamat karena pilihan Tuhan. Dan Tuhan tidak hanya memilih tentu saja, tapi Tuhan menganugerahkan Roh Kudus supaya orang-orang yang dipilihnya ini oleh kuasa Roh Kudus menjadi percaya, dan dalam hidup mereka menyatakan kepercayaan itu, bersyukur atas keselamatan mereka dengan melakukan atau hidup, berjuang untuk hidup makin lama makin baik, makin sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai tanda syukur, bukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan keselamatan. Sekali lagi, hanya sebagai tanda syukur atas keselamatan yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan sekalian, pertanyaannya, dan ini menjadi pertanyaan berabad-abad sudah. Kalau Bapak Ibu mempelajari sejarah kekristenan, pasti Bapak Ibu mengerti hal ini. Ada banyak tokoh teolog Kristen yang saling bertentangan dalam hal-hal ini. Misalnya pada abad keempat, pertentangan antara Agustinus dan Pelagius, karena Pelagius menentang pengajaran ini. Agustinus menerimanya karena menurut Agustinus ini bukan karena dia mengerti segala sesuatu, tapi karena ini ajaran Alkitab. Lalu kemudian abad-abad kemudian ada orang-orang seperti Martin Luther, John Calvin yang menerima pengajaran ini, sekali lagi dengan prinsip bahwa pengajaran predestinasi ini bukan pengajaran yang mudah dipahami dan mudah diterima, tapi karena Alkitab memang mengatakannya bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan Rasul Paulus yang paling banyak berbicara tentang ini dalam Alkitab, paling tidak menurut apa yang saya bisa amati, mengatakan bahwa untuk itu kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak bisa bertanya. Ada orang yang menanyakan mengapa Tuhan memilih sebagian orang yang tidak memilih yang lain. Apakah itu berarti Tuhan tidak adil? Apa makna keadilan dalam hal ini? Ini bukan persoalan seorang pencuri, dua orang koruptor, dan seorang hakim. Jadi kalau satu dihukum, satu dibebaskan, ya memang tidak adil. Ini persoalan keselamatan. Semuanya pantas dihukum. Tetapi untuk sebagian, untuk orang-orang pilihan Tuhan, Tuhan memberikan Kristus untuk dihukum ganti mereka, ganti kita. Dan dan kita hanya harus percaya kepada Kristus. Saya tidak akan berpura-pura apalagi untuk sanggup menjawab semua pertanyaan tentang pengajaran ini. Dan saya tahu, setelah saya membaca, walaupun tidak terlalu komprehensif, tetapi saya mengerti bahwa orang-orang seperti John Calvin dan sebagainya juga tidak berpura-pura mengerti segala sesuatu tentang pengajaran ini. Mereka hanya mengajarkan ini karena ini adalah firman Tuhan. Alkitab memang mengatakannya. Nah, kalau Tuhan hanya
menjalankan keadilannya. Maka semua orang harus binasa karena semua orang jahat semua orang berdosa. Tetapi sebagian mendapatkan kemurahan, belas kasihan Tuhan. Tuhan pilih, Tuhan panggil supaya di dalam Kristus kita diselamatkan. Apa yang bisa kita lakukan? Menyelidiki. Sampai di mana kita bisa menyelidiki? Ketika rupanya ada orang-orang di zaman dahulu, zaman Rasul Paulus, yang mengatakan bahwa Tuhan tidak adil dalam hal ini, bagaimana Rasul Paulus menjawabnya? Rasul Paulus mengatakan dalam surat Roma pasal 9 ayat 15, menjawab pertanyaan tentang apakah Tuhan adil dalam hal ini. Rasul Paulus menjawab demikian. Roma pasal 9 ayat yang ke 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini jawaban Tuhan lewat Rasul Paulus bagi orang yang bertanya, apakah Tuhan adil memilih sebagian orang untuk diselamatkan dan tidak memilih yang lain? Jawaban Tuhan ialah, aku berbelas kasihan kepada siapa aku mau berbelas kasihan. Aku bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Dengan demikian tepatlah sikap dari para teolog dan Rasul Paulus sendiri. Kita hanya dapat bersyukur atas keselamatan yang Tuhan berikan. Dan itu bukan karena kebaikan kita. Itu bukan karena kelebihan kita. Itu hanya karena Dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dan memanggil kita dalam hidup kita, atau lewat orang tua, atau lebih dulu pada orang tua kita, dan kita ikut menjadi percaya atas kehendaknya. Lalu membuat kita beriman, memberikan Roh Kudus sehingga kita beriman kepadanya seumur hidup kita. Dan memenuhi tujuan pemilihannya, yaitu menjadi seperti anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, yang Ia pilih untuk menjadi juru selamat, sehingga Ia memberikan kita, umat pilihannya, untuk diselamatkan oleh Kristus. Tuhan Yesus memberkati.